Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buratih, perkenalkan nama saya Wafi Fuad Husain, biasa dipanggil Fuad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi sebagai bagian dari bahan penilaian ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Berikut slide untuk presentasinya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan analisis bisnis digital pada Gojek. Nah, untuk pokok bahasan yang nantinya akan saya sampaikan, itu yang pertama, akan ada pengertian bisnis digital, kemudian akan ada perbedaan bisnis digital dengan bisnis konvensional, kemudian ada jenis-jenis bisnis digital, kemudian ada keunggulan bisnis digital, kemudian ada transformasi digital bisnis Gojek, kemudian ada usulan pengembangan bisnis digital, kemudian nantinya akan saya sampaikan kesimpulan. Untuk pokok bahasan pertama yaitu pengertian bisnis digital. Kalau saya lihat di materi PPT, itu bisnis digital adalah aktivitas promosi baik itu untuk sebuah brand ataupun produk menggunakan media elektronik atau digital. Jadi dalam hal ini, bisnis digital berarti merupakan aktivitas promosi dan penjualan produk atau jasa yang memanfaatkan media elektronik dan teknologi internet sebagai sarana utama. Dalam bisnis digital, seluruh proses mulai dari pemasaran, transaksi, hingga pelayanan pelanggan dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform digital. Contohnya pada Gojek. Seluruh layanan seperti transportasi, pemesanan makanan, hingga pembayaran bisa dilakukan melalui aplikasi. Hal tersebut membuat proses bisnis menjadi lebih efisien, cepat, dan memiliki jangkauan pasar yang luas. Kemudian berikutnya, perbedaan bisnis digital dengan bisnis konvensional. Bisnis digital dan bisnis konvensional memiliki perbedaan dalam cara operasional, jangkauan pasar, sistem transaksi, serta pemanfaatan teknologi. Bisnis konvensional umumnya dilakukan secara langsung dan terbatas pada lokasi tertentu, sedangkan bisnis digital memanfaatkan internet dan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara efisien. Nah, untuk Gojek sudah saya rangkum untuk bisnis Gojek digital ini dengan perbandingan dengan konvensional. Yang pertama untuk media operasionalnya, kalau konvensional seperti ojek pangkalan atau warung makan itu kan harus tatap muka langsung, harus ke tempatnya langsung. Sedangkan untuk digital atau Gojek itu berbasis aplikasi dan internet. Jadi ketika butuh apa jemputan itu bisa pakai online, pakai aplikasi. Kita butuh makan, kita bisa dikirim lewat aplikasi. Kemudian untuk sistem transaksi, untuk konvensional ini masih banyak yang tunai atau harus cash. Kemudian untuk digital itu sudah lebih fleksibel, bisa tunai atau cashless. Kalau di Gojek ada namanya GoPay, atau bisa pakai pembayaran digital yang lain. Kemudian untuk jangkauan pasar, itu untuk konvensional itu terbatas pada wilayah tertentu. Kemudian untuk digital itu dapat diakses di banyak kota melalui smartphone. Jadi bisa dilakukan di mana saja untuk digital. Tapi konvensional itu karena ada kayak tadi ojek pangkalan, warung makan itu harus di wilayah tertentu, jadi tidak bisa diakses di mana saja. Hanya diakses di tempat tertentu kalau konvensional. Kalau digital kan bisa diakses di mana saja. Kemudian untuk efisiensi dan kecepatan itu konvensional itu misal kalau ojek gitu ya harus mencari ojek secara langsung di pangkalan. Sebenarnya ini kan kurang efisien dan kurang cepat gitu. Tapi kalau digital itu untuk Gojek pemesanan instan dan real time tracking itu bisa langsung pakai aplikasi, kita bisa tinggal nunggu, bisa sambil nyambil pekerjaan apa aja itu bisa kita nunggu. Kemudian untuk pengolahan data untuk konvensional tidak berbasis data. Nah, hal ini kan kita tidak tahu lah ya. Banyak juga yang tidak tahu untuk konvensional ini entah siapa penggunanya, siapa yang memberi layanan itu kita tidak tahu. Sedangkan kalau digital itu menggunakan GPS, algoritma, dan big data. Jadi kita bisa tahu siapa yang memberikan layanan dan juga siapakah yang menggunakan layanan. Karena semuanya tercatat baik dari lokasi, kemudian dari data-datanya itu ada di aplikasi semua. Kemudian jenis-jenis bisnis digital.
itu ada 3, yaitu versi digital dari bisnis non-digital, kemudian fasilitator digital dari bisnis non-digital, kemudian ada bisnis digital hybrid. Untuk versi digital dari bisnis non-digital itu dimaksudkan untuk mengubah layanan transportasi konvensional menjadi berbasis aplikasi, kemudian proses pemesanan dilakukan secara online, kemudian sistem tarif dan pembayaran terdigitalisasi. Kemudian untuk fasilitator digital dari bisnis digital itu dimaksudkan untuk menghubungkan pengguna dengan mitra driver dan merchant, kemudian untuk menyediakan platform transaksi dalam satu sistem, kemudian juga untuk mempermudah interaksi antara penyedia jasa dan konsumen. Kemudian untuk bisnis digital hybrid itu dimaksudkan untuk menggabungkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, seperti transportasi, makanan, pembayaran, dan logistik. Jadi dimasukkan itu untuk membangun sebuah ekosistem digital atau super app, karena yang di dalamnya terdapat banyak layanan seperti transportasi, makanan, pembayaran, dan juga logistik. Kemudian yang berikutnya, untuk keunggulan bisnis digital. Itu ada 3, yaitu pasar tanpa batas, potensi penghasilan, dan juga pemanfaatan teknologi digital. Jadi dalam hal ini dapat diakses melalui smartphone, itu untuk pasar tanpa batas, kemudian juga bisa tersedia di berbagai kota, kemudian layanan juga 24 jam. Jadi ini bisa diakses di mana saja dengan mudah, itu lewat smartphone, kemudian layanan juga 24 jam. Jadi ketika kita butuh misal layanan gitu ya, mau pergi kemana gitu, itu kita bisa pesen Gojek, misal jam 12 malam, 1 dini hari, 2 dini hari, itu bisa dilakukan juga. Kemudian untuk potensi penghasilan, itu ada jutaan pengguna aktif. Nah, jutaan ini banyak ya, jadi untuk misal mitra driver atau merchant itu bisa mendapatkan uang lebih dari Gojek ini, karena ada jutaan pengguna aktif tadi. Kemudian transaksi terjadi setiap saat, yaitu tadi 24 jam. Kemudian sumber pendapatan juga dari berbagai layanan. Nah, tadi kan seperti transportasi, entah Gojek, entah Gokar, kemudian ada GoFood, makanan, kemudian juga ada GoSend. GoSend ini adalah pengantaran paket tertentu ya, jadi bisa dilakukan di 24 jam, bisa ada macam-macamnya, di dalamnya layanannya apa, gitu tergantung yang kita punya apa, bisa disesuaikan dengan aplikasi Gojek. Kemudian untuk pemanfaatan teknologi digital, itu ada algoritma pencocokan otomatis, GPS and tracking real time, kemudian ada pembayaran digital GoPay. Jadi semuanya sudah terdigitalisasi. Jadi semua data, entah lokasi, entah pengguna, entah pembayaran itu ada datanya di aplikasi. Jadi ada big datanya. Jadi semuanya akan tercatat apa saja yang sudah kita lakukan seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan transformasi digital bisnis Gojek. Itu yang pertama ada mengubah layanan konvensional menjadi layanan berbasis aplikasi. Yang kedua ada digitalisasi sistem pemesanan dan pembayaran. Yang ketiga ada integrasi multi layanan dalam satu platform. Yang keempat itu ada pemanfaatan data untuk efisiensi dan strategi bisnis. Dalam hal ini, Gojek telah melakukan transformasi digital dengan mengubah sistem ojek konvensional menjadi layanan berbasis aplikasi yang terintegrasi. Proses pemesanan, pembayaran, hingga evaluasi layanan dilakukan secara digital. Selain itu, Gojek mengembangkan konsep super app dengan menggabungkan berbagai layanan dalam satu platform, serta memanfaatkan data untuk meningkatkan efisiensi dan strategi bisnis. Kemudian berikutnya, usulan pengembangan bisnis digital untuk Gojek. Yang pertama ada pengembangan AI untuk efisiensi rute dan prediksi permintaan. Yang kedua ada peningkatan keamanan data pengguna. Kemudian ekspansi layanan berbasis teknologi baru. Nah, untuk hal ini ya, kedepannya semoga Gojek itu dapat mengembangkan teknologi AI untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan rute perjalanan. Selain itu, peningkatan keamanan data perlu karena pengguna layanan dan pemberi layanan sama-sama saling tahu siapa yang pakai aplikasi. Jadi semoga datanya tetap aman. Kemudian terkait ekspansi juga penting agar Gojek tetap kompetitif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, jadi dari presentasi saya tadi untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Gojek merupakan contoh bisnis digital hybrid yang berhasil mentransformasi layanan konvensional menjadi berbasis teknologi melalui pemanfaatan aplikasi, data, dan sistem digital. Dengan konsep pasar tanpa batas, potensi penghasilan yang besar, serta inovasi teknologi yang
berkelanjutan, Gojek mampu berkembang dan beradaptasi di era transportasi digital. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila ada walhidayah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berarti sudah berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.